nazala fi man tarakal hijrah. Wa nazala dan turun fi man di dalam orang taroka yang meninggalkan siapa man al hijrata pada hijrah, pada hijrah, li ajli ahlihi karena alasan keluarganya man, wa tijaratihi dan alasan dagangannya man. Turun apa ayat ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzin. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzin la tattakhidu tidak mengambil kalian abaakum pada bapak-bapak kalian wa ikhwanakum dan saudara-saudara kalian auliyaan pada kekasih. Ini stahabu apabila memilih siapa abaakum. Ikhtaru artinya memilih siapa abaakum wa ikhwanakum wa auliya. Al-kufra pada kekufuran, al-kufra pada kufur, alal imani mengalahkan atas iman. Di saat perintah hijrah turun, tentu ada beberapa orang yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut, tidak mau turut serta di dalam hijrah dengan berbagai alasan, alasan keluarganya, alasan dagangannya, iyalah tentu saja karena ya seperti yang kita tahu ya bahwa di saat itu kota Makkah sudah menjadi metropolitan gitu, multi nasional, multi bangsa yang semua bangsa melakukan perdagangan di situ. Tentu saja ada rasa berat gitu nih. Kemudian turun ayat ini ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengambil, artinya mengambil perlindungan. Istilahnya apa ya? Kalau di antara keluarga kalian kan tadi alasannya kan keluarga ya, keluarga dagangannya begitu. Maka kemudian turun ayat ini, kalau yang kalian lindungi itu bapak kalian, saudara-saudara kalian yang kalian lindungi itu adalah orang-orang yang memilih kufur, mengalahkan atas iman, jadi lebih memilih kufur daripada iman, maka kalian nggak perlu melindungi, gitu ya. Maka kalian tidak perlu melindungi karena berarti mereka itu ikut ya dengan kelompok yang dolim, ikut dengan kelompok yang dolim. Jadi ya baiknya memang ditinggalkan. Saat itu ujian berat ya, bagi orang-orang yang beriman tentu saja. Bahkan itu juga terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sahabatnya Rasulullah yang jalan bersama-sama dengan Rasulullah di saat Rasulullah pertama kali mulai dagang begitu. Sayyidina Abu Bakar itu harus meninggalkan orang tuanya yang a'ma, yang buta, kemudian meninggalkan istrinya yang bukan ibu daripada Sayyidah Aisyah, tapi yang ibu daripada Sayyidah Asma. Ini ditinggalkan tapi sesuai kesepakatan, jadi ada di dalam ceritanya. Itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena memilih untuk berhijrah, berjalan bersama-sama dengan Rasulullah. Maka seperti yang kita tahu kenapa Abu Bakar itu memiliki julukan As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan atau selalu yaitu As-Siddiq itu kan selalu membenarkan, selalu percaya kepada Rasulullah. Jadi ya pada saat itu ada situasi yang berat, tapi ini harus dipilih begitu ya. Kemudian turun ayat ini, jangan memilih keluarga, anggota keluarga atau apapun itu teman-teman ya harus ditinggalkan kalau memang milih beriman gitu ya. Otomatis berat, pilihannya itu tidak
tidaklah mudah. Di situ memiliki resiko, ujian lah bagi orang-orang yang beriman, ujian bagi orang-orang yang beriman. Sebenarnya ujian ini ya terus nih, sampai akhir zaman nih, yang namanya keimanan kita itu terus dikasih ujian sama Allah. Apakah nanti kita tetap bisa prioritas terhadap agama Allah nih, atau memilih jalan-jalan yang tidak jalan-jalan yang tidak diridhoi ya. Alhamdulillah. Satu contoh situasi ini juga terjadi pada hukum-hukum yang harus kita ikuti gitu ya, larangan-larangan di dalam Islam. Di dalam Islam tidak boleh minum khamr gitu. Satu situasi mungkin orang akan dihadapkan gitu ya. Kenapa kok nggak boleh minum khamr, padahal minum khamr itu juga nggak terus-terusan kok gitu ya. Jadi kan orang-orang yang peminum khamr, mereka itu bisa ngatur ritme, ya, minum khamr nanti kemudian mabuk gitu nih, kalau kayak kita lihat di film-film itu ya. Terus nanti pasti itu ada obat pengarnya, obat buat ngilangin mabuk itu. Jadi kan sebenarnya mabuk itu nggak ada hubungannya dengan produktivitas kerja gitu ya. Tapi kalau dalam Islam nggak boleh ya, kita harus tetap ikuti itu nggak boleh. Kewajiban sholat juga gitu, sesibuk apapun di dalam pekerjaan ya, sampai sholat itu sendiri diberikan keringanan gitu. Kalau kita misalkan harus bepergian jauh, ada rukhsah berupa sholat jamak, itu supaya apa? Supaya kita bisa konsisten di dalam agama Allah. Kembali lagi pada ayat ini itu dijelaskan nih, orang-orang yang enggan berhijrah dengan alasan keluarga dan dagangannya. Oleh Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengambil kalian nggak perlu beralasan soal keluarga atau saudara-saudara kalian yang lebih memilih kufur daripada iman. Jadi ada banyak, sangat banyak nih yang ya, termasuk sahabat Rasulullah sendiri yang terdekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tapi Sayyidina Abu Bakar itu panjang ya ceritanya, sampai akhirnya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu orang tuanya yang sudah sepuh itu kemudian dibimbing untuk berbaiat kepada Rasulullah. Jadi masuk Islamnya orang tua Sayyidina Abu Bakar itu setelah Fathu Makkah, setelah pulang dari hijrah. Setelah pulang dari hijrah, orang-orang mukmin berhasil kembali ke Makkah. Nah pada saat itu kemudian orang tua daripada Sayyidina Abu Bakar ini berbaiat. Nah ini tidak hanya beliau saja, banyak juga para sahabat yang disampaikan pada situasi tersebut. Bahkan pada saat itu Sayyidah Asma yang masih berusia 14 tahun, dia harus mau berpisah dengan ibunya, ya, karena ibunya kan nggak mau ikut beriman. Ya. Jadi Sayyidah Asma itu termasuk termasuk minal awalin ya, termasuk sahabiah yang menjadi pemula di dalam menjadi sahabiah itu di awal periode ya, gelombang pertama yang masuk Islam. Gelombang pertama yang masuk Islam salah satunya adalah Sayyidah Asma. Usianya termuda pada saat itu, di usia yang paling muda di antara orang-orang yang masuk Islam pada saat itu, usianya baru 14 tahun, tapi sudah yakin sekali dan ya harus berpisah dengan ibunya, yang akhirnya juga diemong sama Rasulullah gitu. Diemong oleh Rasulullah. Dan Sayyidah Asma ini termasuk sahabat Nabi, termasuk sahabiah yang usianya paling panjang ya. Jadi setelah meninggalnya Nabi itu beliau masih hidup, bahkan putra-putranya meninggal beliau masih hidup. Sayyidah Aisyah adiknya meninggal, beliau masih hidup. Jadi usianya cukup panjang. Di dalam sejarah itu disebutkan sampai 100 tahun umurnya, mengalami berbagai peristiwa. Bahkan pecahnya umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidah Asma ini juga mengalami. Jadi sosok yang luar biasa gitu, di mana putra-putra beliau itu kemudian dididik oleh Sayyidah Aisyah.
Jadi kembali lagi nih, kalau ada dari keluarga kalian yang memilih kufur, ya berarti tinggalkan istilahnya. Tinggal saja hijrah, ditinggal hijrah saja. Waman dan adapun siapa saja itu yatawalla, saling mengasihi siapa man hum pada abaakum wa ikhwanakum minkum dari kalian, faulaika maka adapun man tersebut humuz zalimuna, yaitu orang-orang yang zalim. Hubungan sedekat apapun ya harus dipisah nih jika tidak seiman. Ya, harus dipisah jika tidak seiman. Apalagi situasinya adalah kelompok-kelompok kufar pada saat itu melakukan embargo ekonomi sistem, melakukan embargo politik terhadap umat Islam. Maka jelas kelompok kafir Quraisy itu jelas kelompok yang dolim. Jelas mereka adalah kelompok yang dolim. Lah kalau masih ada orang yang saling mengasihi dengan kelompok ini, ya berarti ikut masuk dalam golongan orang-orang yang dolim. Sama juga pada saat kita melihat bagaimana sejarah perjuangan di negeri kita nih, di Indonesia ini. Juga banyak juga orang-orang kita yang ikut dengan penjajah gitu ya, dengan alasan penjajah itu karena mereka baik, mereka ngasih saya ini itu. Jadi di saat Fathu Makkah di saat proses hijrah itu juga banyak orang yang dengan berbagai alasan menolak untuk, ada beberapa orang yang menolak untuk tidak ikut hijrah. Kul, mengucapkanlah engkau, ingkana apabila ada siapa aba hukum bapak kalian, wa abna hukum dan anak-anak kalian, wa ikhwan hukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan teman-teman kalian. Aqraba hukum artinya kerabat-kerabat kalian. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain ashiratukum, yaitu lafaz ashiratukum. Wa amwalun dan harta-harta ya kok taraftumu yang mengusahakan kalian, pada amwal ya kok taraftumu yang mengusahakan kalian, pada amwal. Iktasabtumu artinya mencari kalian, pada amwal. Wa tijaratun dan barang dagangan, taksyauna yang takut kalian, yang khawatir kalian, kasadaha pada rusaknya tijarah, ada manifaqiha artinya tidak lakunya tijarah, wa masakinu dan rumah-rumah tardawna yang suka, yang menyukai kalian, pada masakin, itu ahabba lebih menyenangkan, ilaikum terhadap kalian, minallahi dari Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, wa jihadin dan dari jihad, fisabilillahi di dalam jalan Allah, faqa'atum maka duduklah kalian, li ajrihi karena kulun min abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, diajlihi karena kulun min abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum. Maka duduklah kalian atas apa-apa itu tadi yang kalian senangi itu tadi, anil hijrati menghindar dari hijrah, wal jihadi dan menghindar dari jihad. Kalau itu semua lebih menyenangkan bagi kalian, hubungan-hubungan itu lebih menyenangkan bagi kalian, hubungan dengan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam itu lebih menyenangkan bagi kalian, ya sudah, duduk saja di situ. Jadi perintah untuk hijrah itu harus benar-benar kita pahami situasinya. Situasinya adalah perintah hijrah itu datang kepada Rasulullah untuk melindungi diri, melindungi kelompok, dan melindungi ajaran Allah.
Kenapa kok dilindungi? Karena Rasulullah mengalami penganiayaan, mengalami kezaliman yang dilakukan juga secara berkelompok. Ada ayat sebelumnya kan juga dijelaskan ya, yang kemarin-kemarin itu mengenai perencanaan pengusiran Rasulullah dari kota Makkah. Maka kemudian turunlah ayat hijrah. Kemudian turun lagi ayat tentang jihad. Jadi kita lihat situasinya, sepenting apa proses hijrah ini bagi Rasulullah dan kelompoknya pada masa itu. Ya sangat penting, ya sangat-sangat penting. Maka yang nggak mau ikut, kata Allah ya, yang nggak mau ikut berarti dia lebih memilih ya untuk berkumpul dengan orang-orang yang dolim. Dolim di situ ciri-cirinya apa? Ya, paling mudah ciri-ciri orang yang dolim itu apa? Satu, kekerasan. Ya. Yang kedua adalah kezaliman, dan yaitulah kekerasan, kemudian perbudakan. Kekerasan di situ ada banyak nih, kekerasan fisik, kemudian pelecehan seksual, kemudian perbudakan. Kalau kekerasan itu kan banyak, harassment itu kan banyak nih, kejahatan itu banyak, ada perampasan, embargo ekonomi sistem yang dilakukan pada saat itu juga kekerasan yang dilakukan nih, penyalahgunaan sistem politik pada saat itu juga menjadi satu bentuk kezaliman. Jadi paling gampang ciri-ciri bahwa kelompok ini kelompok yang salah adalah satu, dia melakukan kezaliman banyak, nih. Kemudian melakukan perbudakan. Perbudakannya nggak masuk akal pada saat itu yang dilakukan. Jadi dan Islam datang untuk membebaskan manusia dari situasi tersebut. Islam datang membebaskan orang-orang dari situasi tersebut. Nah, kalau orang-orang yang tadinya akan diselamatkan oleh Rasulullah ini ternyata tidak mau mengikuti jalan untuk berhijrah nih, maka ya sudah dilepaskan saja gitu. Nih wajihadin fisabilillah fatarabbasu, maka menunggulah kalian, fatarabbasu maka menunggulah kalian, intawiru artinya menunggulah kalian, intawiru artinya menunggulah kalian, hatta ya'tiya sehingga datang siapa Allahu Allah, diamrihi dengan hukumnya Allah. Kalau kalian cuma diam atas kedoliman itu, nggak mau turut serta di dalam hijrah, di dalam proses jihad gitu nih, maka tunggulah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri, maka tunggulah perkara Allah yang akan menimpamu. Tahdidun yaitu menakut-nakuti lahum terhadap alladzina amanu la tatakiru, bukan alladzina amanu ya, lahum terhadap, ya sudah alladzin lah, orang-orang yang tidak mau itu tadi. Wallahu adapun Allah itulah yahdi, tidak akan menunjukkan siapa Allah al-qauma pada kaum al-fasiqina yang rusak siapa kaum. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang rusak. Fasek itu dari kata fasako. Fasek itu dari kata fasako. Ya ini yang kemarin sempat saya jelaskan nih, perbedaan fasik dan munafik gitu. Jadi kalau munafik itu cenderung manipulatif gitu. Tapi kalau fasik itu kecenderungannya adalah punya kebiasaan buruk, memiliki kebiasaan buruk, kayak tahu ini nggak boleh tapi terbiasa melakukan pelanggaran, itu fasik. Laqad nasara benar-benar menolong kum pada kalian siapa Allahu Allah,
fi mawatina di dalam tempat-tempat lil harbi bagi peperangan, katsirotin yang banyak, kabadrin sebagaimana perang Badar, wa Quraidzah dan perang Quraidzah, wan nadhira dan perang Nadhir, wadhkur dan menyebutlah engkau yauma Hunainin di dalam perang Hunain, di dalam harinya perang Hunain, wadin adapun Hunain itu sebuah jurang, baina Makkah di antara Makkah, baina Makkah wa Thaifi dan Taif. Ayyauma qitalikum artinya di dalam hari perang kalian, fihi di dalam wadin. Hawazina pada orang-orang Hawazin. Wadzalika adapun yauma Hunain tersebut itu fi Syawalin di dalam bulan Syawal, sanata samanin pada tahun ke-8. Tahun ke-8 Hijrah ini menjelang Fathu Makkah. Allah itu sudah memberikan banyak sekali pertolongan. Pertolongan di tempat-tempat yang di situ terjadi peperangan. Wadhkur yauma Hunainin in a'jabatkum, yaitu ketika mengejutkan kum pada kalian. Badalun adapun id itu menjadi badal min yauma dari lafaz yauma. Id a'jabatkum yaitu ketika mengejutkan kum bagi kalian, apakah kasratukum banyaknya pasukan kalian. Apakah kasratukum banyaknya pasukan kalian. Fakultum maka mengucapkan kalian, lan nughlaba al yauma min qillatin. Lan nughlaba tidak dikalahkan. Al yauma di dalam hari ini min qillatin dari sedikit kelompoknya muslimin. Dari sedikitnya pasukan gitu nih. Wakanu dan ada siapa? Muslimin itu isnai asyara, berjumlah 12 alfan ribunya. Di saat perang Hunain ya, itu pasukan Islam banyak, berjumlah 12.000. Wal kufaru sedangkan adapun orang kafir itu arba'ata alafin 4.000. Falam tuhni dan tidak menolak siapa kasrotukum angkum dari kalian syai'an pada sesuatu. Wadhaqat dan menjadi sempit alaikum atas kalian apa al-ardu bumi bima dengan perkara rohubat yang luas apa ard. Ma adapun ma itu masdariyatun bangsa masdariyah. Bima rohubat. Ai ma'aroh biha artinya beserta luasnya ard. Ai sa'atiha artinya luasnya ard. Falam tajidu maka tidak menemukan kalian makanan pada tempat. Makanan pada tempat tatma'innuna yang bisa berdiam kalian ilaihi terhadap ilaihi terhadap makan. Min syiddatima dari kerasnya perkara, lahiko yang bertemu apa makum bagi kalian, minal khaufi dari rasa takut. Ini kitabnya adalah pada orang-orang yang menolak untuk ikut hijrah. Padahal Allah sudah memberikan banyak pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Itu ya masih nggak mau berjihad. Falam tumni ankum syai'a wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Jadi ini diberikan satu petunjuk oleh Allah ya. Ada satu hari di mana pasukan Islam lebih banyak dan itu mengejutkan bagimu. In a'jabatkum kasratukum.
Orang Islam sendiri sampai terkejut nih dengan banyaknya kelompok, apalagi orang-orang kafir gitu nih, dengan banyaknya orang Islam itu menjadi terkejut. Tapi mereka yang tidak beriman merasakan wadhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini terasa sempit. Orang-orang yang punya kebiasaan menolak kebenaran, penolakannya banyak ya. Itu dunianya menjadi sempit. Penolakannya banyak, itu dunianya menjadi sempit. Jelas, karena harusnya dunia ini luas untuk ilmu-ilmu baru setiap hari gitu ya. Dunia ini akan menjadi luas ketika kita percaya bahwa Allah memberikan banyak manfaat pada setiap langkah yang akan kita ambil. Tapi kalau orang itu sudah menolak, apalagi kebenaran ditolak, jelas ancaman dari Allah, wadhaqat alaikumul ardu bima rahubat, akan menjadi sempit bagimu. Bumi yang luas ini akan menjadi sempit karena tidak mau meluaskan pikiran dan hatinya. Maka yang membuat sempit ya bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi dirinya sendiri. Penolakannya atas kebenaran itulah yang membuat dunianya sempit. Tidak mau membuka hati, tidak mau membuka pikiran, apa-apa dikatain salah, skeptik terhadap apa-apa. Dan biasanya orang yang seperti ini juga punya kecenderungan jahat, punya kecenderungan menganggap orang lain juga sama dengan dirinya, juga sesempit dirinya. Sudah pikirannya sendiri sempit, pikirnya orang lain juga sesempit itu. Maka secara otomatis dunianya akan menjadi sempit gitu. Kemudian di sini dikatakan kenapa kok sempit gitu ya, sehingga seseorang tidak bisa tenang di situ, karena hatinya itu dipertemukan dengan rasa takut. Jadi dari penolakan kemudian ada banyak kekhawatiran. Banyak orang yang menolak hal-hal baik itu di hatinya pasti ada perasaan bagaimana kalau yang saya tolak ini ternyata sesuatu yang besar. Ketakutan-ketakutan ini juga akan terus menyempitkan hidupnya. Hidupnya itu disempitkan oleh rasa takut. Nolak tapi wedi terhadap apa yang ditolak. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu juga merasakan kekhawatiran yang sama, melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh umat Islam, langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah, jatuh bangkit lagi, jatuh sampai nggak punya apa-apa. Dalam banyak cerita kita sering mendengar Rasulullah dan para sahabatnya ini sampai kesulitan pangan begitu ya, sampai harus menahan lapar. Dan menahan laparnya itu bukan menaun, jangan kok dikira ngapain cari harta sampai segitunya. Rasulullah itu loh lapar sampai diganjel, itu nggak bertahun-tahun Rasulullah begitu. Nek duduk Rasulullah itu ya gak usah ngerosul-rosul no. Rasulullah itu mengalami hal itu di saat krisis, dan yang dilakukan Rasulullah itu sebagai cara bertahan, untuk menjadi bentuk cara bertahan. Dan setiap kali ada rizki, Rasulullah akan bagikan. Rasulullah akan mengajak untuk makan bersama-sama. Rasulullah juga sewaktu-waktu akan punya simpanan emas, sama dengan orang biasa, punya harta dan sebagainya. Tapi Rasulullah memilih untuk memberikan, dikasih-kasih gitu hartanya. Nah sekarang ngapain kerja sampai segitunya? Rasulullah loh rumahnya kecil gitu ya. Lah tapi tanah yang dibangun untuk menjadi Masjid Nabawi, kemudian menjadi kediaman-kediaman istrinya gitu ya. Di Masjid Nabawi itu juga ada teras yang di situ dipakai untuk kegiatan belajar dan sebagainya. Itu dibeli oleh Rasulullah. Tanahnya itu tanah pemberian, tapi itu tanah yang dibeli oleh Rasulullah. Jadi nggak usah kalau males ya males saja nih.
Males itu bukan tawakal tapi takasal, itu males. Kembali lagi ya. Dunia yang luas akan menjadi sempit karena dia disempitkan oleh rasa khawatir dan rasa takut pada selain Allah. Kekhawatiran dan ketakutan itu yang paling ideal adalah kepada Allah. Summa wallaitum, kemudian berpaling kalian mudbirina dalam keadaan lari ketakutan. Mudbirina dalam keadaan lari ketakutan, munhazimina artinya lari ketakutan. Wasabata, dan menetap siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala biglatihi, atas bigolnya Rasul. Bigol itu bukan keledai ya. Bigol itu adalah peranakan antara keledai dan kuda. Itu bigol. Jadi kalau khimar itu keledai ya. Kalau bigol itu peranakan antara kuda sama keledai. Rasulullah menaiki bigolnya, walaisa, dan tidak ada itu ma'ahu beserta Nabi Wairul Abbasi selain pamannya yaitu Al-Abbas wa Abu Sufyan, dan sepupunya yaitu Abu Sufyan. Itu akhoda yang memegang siapa Al-Abbas dan Abu Sufyan birikabiha pada tali kekangnya birlah. Jadi di saat perang tersebut nih, semua pasukan itu berlari ketakutan. Di situ Rasulullah dengan berani ya, naiki bigol putihnya begitu, saking kencengnya sampai sepupu beliau yang Sufyan telah masuk Islam, termasuk menjadi andalan daripada Rasulullah karena Abu Sufyan ini memiliki memiliki kepintaran dalam banyak hal, strategi perang bisa, kemudian relasi juga bisa, sistem peperangan juga bisa. Kemudian Abu Sufyan ini merupakan sepupu Rasulullah, ini menjadi andalan kalangan orang terhormat. Jadi kata siapa Rasulullah itu berjuang sendirian? Tidak. Rasulullah itu mungkin sendirian, tapi berjuang sama-sama dengan Rasul. Menjalin dengan baik dan dengan baik dengan Rasul. Bila artinya ketika kalian menjadi gitu ya, menjadi dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok. Jadi, pelajari bagaimana Rasulullah bangun komunikasi dengan masyarakat. Ini penting. Rasulullah itu orangnya mungkin tidak banyak, apalagi saat orang tidak, tapi Rasulullah orang-orang yang dekat diskusi hal-hal ini untuk diskusi perintah untuk belajar bagaimana cara kepemimpinan atau leadership yang dipegang oleh Rasulullah. Bahkan Abu Sufyan ini tadinya cukup konfrontatif ya terhadap Rasulullah, memberikan perlawanan yang cukup sengit gitu karena sepupu dekat, sama-sama cerdas begitu. Tapi akhirnya ketika sudah masuk ke dalam Islam, ini dia termasuk menjadi orang yang Rasulullah. Summa anzala, kemudian turun siapa summa anzala sebentar ya. Summa wala mudbirin summa anzala, kemudian menurunkan siapa Allah tahu pada ketenangannya Nabi. Tumaknina tahu artinya ketenangannya Nabi ala Rasulihi atas natahu pada
ketenangan Allah, maksudnya apa ya, berikan ketenangan kepada Allah gitu ya, ala rasul, atas utusan Allah, al mukminina, dan atas orang-orang yang beriman. Faradu, maka kembali siapa al mukminin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma nada, ketika memanggil siapa ketika memanggil Huda al mukminin, siapa Abbas, dengan izinnya Nabi. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli. Jadi kemudian setelah Rasulullah melakukan aksi keberanian, melakukan heroik tersebut, dengan orang-orang mukmin itu yang takut untuk mengikuti itu karena kalah strateginya. Kemudian Allah turunkan rasa tenang, Allah turunkan sakinahnya, ketenangan, turunkan kepada orang yang tenang, sehingga ketika oleh Rasulullah kemudian mengutus Al-Abbas ini untuk ayo panggilan orang-orang mukmin itu untuk kembali, karena tidak siap gitu ya, sudah mendapatkan dari Allah, maka kemudian orang-orang kembali pada perang. Anzala kemudian menurunkan, lalu kemudian berperang siapa Allah, junudan pada malaikat-malaikat, lam taro yang tidak bisa melihat kalian, pada malaikatan, artinya pada para malaikat. Wa adzaba, dan menyiksa siapa Allah, alladzina, pada orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzin, bil qatli, dengan dibunuh, wal asri, dan ditawan. Padalika, adapun adzabal ladzina kafaru, itu jazaul kafirina, balasan bagi orang-orang kafir. Summa yatubu, kemudian menerima taubat siapa Allahu Allah, min ba'di dzalika, setelah peristiwa adzabal ladzina kafaru, alaman, atas orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Setelah diturunkan azab berupa peperangan dan kekalahan, dan Allah kehendaki orang yang mau bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah. Allah berikan kesempatan untuk bertaubat bagi orang-orang yang dikehendaki. Kalau di dalam kisah para sahabat ini biasanya memang yang pada akhirnya mendapatkan hidayah itu yang orang yang sudah pilih, ada potensi yang kemudian menjadi orang itu konsentrasi dengan kemauan bertaubat gitu. Maka dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bertaubat.